baru pertama kali jualan online, bisa nggak sih langsung sukses? Ibaratnya langsung produk yang laku, ordernya banyak, omsetnya gede, cuannya gede, lu langsung kaya raya dan hidup indah selamanya. Nah, gue mau cerita nih. Jadi dari apa yang gue alamin, seperti apa perjalanan gue, beberapa yang klien yang gue lihat hasil di online gitu kan, apa yang mereka lakuin, karena gue tahu ini harapan kalian kan. Nah, tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jawabannya adalah, ya mungkin sih, bisa banget gitu. Tapi maksud gua, dibilangin jarang enggak, dibilangin enggak jarang juga enggak gitu loh. Nah, kalau dari pengalaman gua sendiri ya, gua mulai jualan online itu kurang lebih 2012. Waktu itu agak di Q3, Q4 gini lah ya, agak-agak mendekati ke 2013, itu 2012 ke 2013 gitu kan. Nah, kalau gua dulu ketika gua memulai dari apa yang banyak seller lakuin. Biasanya kita-kita tuh selalu mulai dari kita punyanya apa. Bener nggak? Contoh, lu lagi jualan baju, ya udah gue jual baju aja. Gitu loh. Misalnya gue lagi jualan apa, mulai dari situ aja. Nah, dulu gue mulai dari jualan suplemen. Gitu kan. Apakah itu pilihan yang baik atau apa ya? Sebenarnya menurut gue dibilang baik enggak, dibilang baik juga ya oke-oke aja gitu kan. Tapi gini, sebenarnya gue pengen bahas sama kalian adalah setiap produk itu punya apa ya, punya nyawanya sendiri, punya cycle-nya sendiri, dan semakin kalian ngerti gitu ya, kalian tahu nih gimana cara lakunya gitu ya. Nah, kalau zaman gua tuh mulai dari suplemen, terus di tahun 2012 2013 tuh platform yang in itu Facebook, Twitter. Nah, dan zaman dulu Indonesia adalah BlackBerry Messenger. Gitu. Jujur dulu gua sama Google satu lagi ya. Jujur gua dulu mau mulai dari Facebook tapi gagal. Nyobain Twitter, akhirnya gue nemu sih polanya bisa sempat menghasilkan, dan sumber cuan gue adalah dari Google dan dari BBM. Jadi gue mencoba tiga ini tuh buat datengin yang nanya sama produk gue, nanti udah gitu eksekusinya di BlackBerry Messenger gitu ya. Nah, gue sendiri itu dulu kayak butuh waktu 3 bulan lebih buat pecah telur. Jadi kayak selama 3 bulan tuh lu kerja tanpa hasil. Cuma dengan modal keyakinan, lihat orang lain kayaknya ada yang bisa laku gitu. Itu gua. Jadi kalau dibilangin sukses nggak? Ya nggak juga. Lama? Iya. Kesel? Iya. Gitu ya. Tapi akhirnya apakah dari produk yang gua jual menguntungkan? Ya jujur aja, gua dari 2013 sampai 2020, berarti selama 7 tahun gue jualan produk yang gue jual itu, ya itu ngasilin omset ratusan juta juga, dan gue ibaratnya bisa beli rumah, bisa segala macam. Hidup gue dari situ lah. Jadi dibilang sukses, lumayan gitu kan. Ada nggak jatuh bangunnya? Banyak gitu ya. Nah, terus kalau dari kliennya sendiri gimana gitu? Banyak nggak sih orang-orang yang begitu mulai itu nggak lama tuh jualannya laku gitu kan, bagus dan lain sebagainya? Gue nemu ada beberapa seller yang melakukan seperti itu. Jadi kayak baru coba 1, 2, 3 gitu ya. Nah, sekarang gini, kalau ditanya gimana caranya kan gitu ya, gimana caranya? Nah, gue nemuin pola dari pengalaman gue dari 2012, sekarang udah 2025, jadi udah sekitar 13 tahun gue lihat polanya. Nah, ada beberapa ciri-ciri orang-orang yang mungkin buat sukses gitu ya. Gue bakal bahas ciri pertama yang paling penting adalah, jujur nih, yang paling penting adalah lu bisa survive dalam jangka waktu tertentu gitu di awal. Mungkin kayak 1 tahun pertama tuh lu bisa hidup tanpa ngandalin itu. Nah, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, yang namanya jualan itu kan butuh waktu ya. Gue cerita 3 bulan pertama pecah telur. Untung banyak kan setelah 3 bulan? Kagak, namanya juga masih mencari pola. Jadi kayak 6 bulan, hampir setahun lah baru kerasa gitu ya. Dan selama 3 bulan itu kan gue keluar duit terus. Bener ya? Gue nombok terus nih. Bukan kayak gue modal 1 juta, 10 juta, dan kalau 10 juta terus gue harus dapat duit. Nggak bisa, orang gue nggak hidup kok kalau kayak gitu. Bener nggak? Jadi kunci pertama yang gue lihat adalah itu orang, ibaratnya kalian kalau misalnya mau kayak gini, kalian harus bisa survive minimal kayak 6 bulan sampai 1 tahun. Dimana ibaratnya kalaupun itu lu nggak ngasilin untung, kalaupun itu lu keluar duit, ya kan? Karena kan segala sesuatu di awal pasti keluar duit dong. Kayak gue juga kerja terus. Gue waktu itu gue juga ini apa? Waktu dulu kan gue ngerjainnya SEO ya. SEO itu lu kadang ada beli media. Ya kayak endorse lah, cuman endorse media. Itu kita keluar duit dan kita nggak dapat duit. Bener ya? Ya kan? Keluar duit dan lu harus survive selama misalnya 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau lu nggak bisa, ya mati gitu ya. Kalau waktu zaman dulu ketolong karena ketika gue jualan, gue offline-nya masih jalan. Jadi online ini adalah sesuatu yang gue lakukan untuk menambahkan
Kebayang ya? Nah, jadi itu ciri pertama. Yang kedua, terus apa nih gitu ya ciri kedua? Ciri kedua adalah kalau gue lihat yang benar-benar jalan adalah orang-orang yang ngerti sama pasar dan konsumen itu kira-kira mau apa sih? Ibaratnya lu harus ngerti sesimpel kayak alasan dibalik pembelian. Nah, produk makin banyak, makin pusing lu mikir. Produk makin sedikit, dan lu makin unik, makin gampang buat lu memulai. Kebayang nggak? Dulu, jujur ya, gue waktu jualan awal suplemen, gue jadi distributor salah satu brand suplemen yang produknya cukup banyak. Tapi waktu itu gue memfokuskan cuma sama satu macam. Kenapa gue nggak langsung coba semuanya? Pusing. Ya kan yang balik ya. Alasannya apa? Cara menjualnya gimana? Cara menguatkannya gimana? Dan di mana banyak seller itu gini. Lu punya 10 item, lu punya 100 item, pengennya semuanya laku barengan. Gak bisa guys, satu-satu dulu. Gitu kan. Nah, itu yang kedua. Jadi lu harus tahu kira-kira konsumen itu maunya apa. Disitulah lu harus nyari kira-kira di mana nih gua mendapatkan mereka. Di mana nih gua ketemu mereka. Itu lu harus rancang. Yang ketiga adalah, nah kalian juga harus punya nih strateginya. Lu udah ngerti konsumennya, lu bikin di mana gua ketemu mereka. Kebayang nggak? Kalau waktu gua dulu salah satu itu adalah karena produk yang gua jual itu adalah susu suplemen dan itu susu high calcium. Jadi satu food fitur yang gue jual adalah buat menambah tinggi badan. Dan strategi gue adalah dengan cara gua menampilkan diri gue di kata kunci yang berhubungan dengan profesi, dan profesi itu butuh tinggi badan tertentu. Jadi kalau waktu gue tuh dulu kata kuncinya adalah syarat tinggi badan TNI, syarat tinggi badan polisi. Jujur tiap kali lagi mau pembukaan gue panen, ya kan? Polisi, TNI, terus tuh pramugari. Nah itu tuh waktunya beda-beda. Jadi kayak apa ya? Bisa dibilang kalau kayak kalian 12 gue baca 3 kali sampai 4 kali setahun, lumayan gitu kan. Dan itulah hidup gue dari situ gitu dulu. Jadi ada strateginya nih, lu harus tahu gitu ya. Nah terus setelah itu ya lo harus bisa nih operasionalnya seperti apa jalannya gitu ya, marketingnya dipikirin, operasionalnya kayak gimana. Nah, operasional ini kan ngomongin kita bukan cuma nyari order kan, gimana caranya setelah dapat order konsumen tersebut beli produk kita, mereka puas, mereka beli lagi. Nah itulah yang dipikirin di awal. Ketika gue jualan, gue ngalamin kayak orang udah beli tuh nggak beli lagi. Jadi gue cari tahu nih, kenapa? Oh, ternyata mereka ada yang efeknya kurang kerasa. Oh, mereka nggak ngerti caranya, gitu kan? Oh, mereka pengen hasil lebih instan. Nah, ada hal-hal yang kita bisa benahi, ada hal-hal yang tidak bisa kita benahi. Hal-hal yang misalnya gini, kalau di konsumen gue dulu ya, konsumen gue tuh pengen kayak kalau bisa minum seminggu nambah 5 cm, itu kan nggak mungkin. Ya udah, gue nggak bisa kayak gitu kan. Nah, jadi yang bisa gue lakukan adalah, oh mereka tapi butuh 5 cm nih. Nah, gue ngasih banyak artikel edukasi, lu buat 5 cm tuh harus kayak gini gitu loh, harus kayak gitu loh. Jadi mereka tahu gitu kan. Oh, dan lagian kita bilang kayak misalnya contoh kayak gue dulu ya kan, orang tuh mau masuk TNI, mau masuk polisi. Kita bilang kan, oh lu sekarang kurang segini, ya udah lu konsumsi terus produk gua. Tahun ini lu meleset, tahun depan dapat. Nah, itu salah satunya adalah seperti itu, gitu kan. Nah, dari situ lu bisa lihat nih analisa data lu seperti apa, kurangnya seperti apa, konsumen harapannya seperti apa, dan berusahalah memenuhi. Ketika kita bisa memenuhi harapan konsumen, ya disitulah lu bisa bikin mereka jangka panjang. Ketika lu nggak bisa, disitulah lu jangka pendek. Nah, terus berikutnya adalah poin terpenting lagi adalah dari pengalaman yang gue alamin adalah seiring gue bangun ya 2013, 2014 gitu ya. Dulu gue cuma ngejual produknya. Dan panennya gue tuh di 2016 sampai 2018 atau 19. Di mana di situ gue nge-branding. Itu bukan, lu bukan beli produk ini nih, tapi beli lewat gua. Nah, disitulah lu harus bisa bikin kredibilitas dan trust. Jadi ketika seperti itu, orang bakal nyari kalian. Ngebangun branding. Nah, ketika branding lo kuat, orang mau beli sama kalian, itu kalian udah nggak ngomongin lagi harga. Kalian udah nggak ngomongin lagi, oh di gua tuh lebih murah, di gua tuh begini. Lu udah nggak takut lagi karena orang terus lewat kalian. Jadi beberapa hal ini nih gua rasa yang kalau gue lihat ya di beberapa klien gua juga yang dia bagus, dia boleh nge-branding, dia bikin Shopee Mall, dia bikin TikTok Mall. Bikin orang tuh, oh belinya udah mau sama toko A. Kalau udah mau beli toko A kan udah nggak peduli lagi barangnya. Kebayang nggak? Jadi itu tadi adalah beberapa yang gue alamin kalau misalnya kalian baru memulai dan pengen ibaratnya lu begitu mulai langsung hasil harus ngapain, itu dia tadi poin-poinnya. Nah, apakah misalnya yang gue ceritain ini itu ketika lu praktekin langsung bisa jalan?
Bisa iya, tapi bisa jadi belum tentu tepat. Karena kenapa? Kan kondisi setiap kategori bisnis beda, caranya beda, industrinya beda juga mungkin ada beberapa cara main yang berbeda. Dan kalau lu pengen ada yang dirisetin langsung gitu ya, dibantu dirisetin, dikasih tahu kurangnya apa, bisnis lu harusnya seperti apa. Nah, kalian juga bisa kerja sama karena gue lagi bikin satu perusahaan konsultan yang ngurusin buat small business, para pemula, UMKM buat berkembang. Namanya konsultan ordal. Di situ, tim kita bakal ngerisetin nih kayak, model bisnis lu kayak gimana? Industri lu seperti apa? Kalian tuh harusnya ngapain aja sih step-stepnya? Caranya seperti apa? Lu bisa kerja sama kita di situ. Jadi kita bakal bantuin risetin semuanya secara lebih detail sehingga nah nantinya kalian tinggal jalan aja gitu loh. Bisa ngebang udah punya strategi dan rata-rata klien yang udah masuk di situ itu ternyata udah terbukti lebih naik nih gitu loh. Hasilnya lebih bagus daripada yang lu nyobain sendiri. Karena kan ibaratnya ada yang ngedampingin lebih enak dong buat lo yang mau nanti lu bisa klik di link deskripsi gua gitu ya. Nah, terus kalau ada di antara kalian juga yang mungkin cuma pengen belajar secara di e-commerce nih secara intensif, kita punya programnya di mana program ini kalian bisa apa ya pelatihan langsung intensif bareng sama tim gua gitu loh. Jadi one on one khusus buat kalian mau offline bisa mau online bisa, lu bisa ikutan program kelas intensifnya. Itu juga ada di link bio gua. Nah, kasih tau gua kalau misalnya ada yang masih lu kagak ngerti di komen, gua bakal jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share. Gua mau spill gimana caranya kalian memaksimalkan kekuatan terbesar dalam mendapatkan GMV di e-commerce. Ya, gua nggak tahu kalian udah nggak belum. Tapi kalau yang gua alamin ya, kan e-commerce tuh banyak tuh cara jualannya. Tapi yang paling efektif dan menurut gue sampai sekarang tuh paling juara tuh adalah affiliate marketing. Kenapa? Kenapa kayak gitu gitu? Karena affiliate marketing ini gimana ya? Bisa bikin pembeli tuh kayak bener-bener check out sekarang juga gitu ya, bener-bener sesuai yang mereka bilang dan penjualannya nggak main-main gitu. Tapi banyak seller nggak ngerti cara mainnya. Terus emang sebenarnya gimana sih cara main affiliate marketing yang bener itu? Nah, sebelum gue mulai buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, sebelumnya gue mau bahas dulu. Kenapa affiliate marketing gue bilang paling seksi, paling besar? Mungkin gini ya, logika gue yang sampai sekarang paling masuk di kepala gue adalah, karena gini, kalau misalnya kita sebagai seller, kita yang bilang, oke, gue jual barang gue bagus. Semua orang tahu kalau yang jual selalu bilang kecapnya nomor 1. Bener nggak? Jadi kayaknya mungkin kita udah nggak dipercaya kali ya. Nah, tapi beda dengan kreator. Kalau kreator dan banyak orang yang ngomongin, orang itu lebih percaya karena oh si ini ngomong, si itu ngomong, si ini ngomong, si itu ngomong, pertanyaan ngomong, berarti bener. Nah itulah mungkin yang bikin check out sekarang juga. Dan itu kan yang gue mau. Ya itu kan yang kalian mau kan, check out sekarang juga toh. Bener nggak? Nah terus gimana cara maininnya, cara maksimalinnya? Nah ada beberapa poin penting yang lo harus ngerti. Pertama, affiliate itu nggak dapat uang dari bikin konten dan live. Ini beda nih sama apa ya? Mungkin sama influencer atau mungkin selebgram yang udah lebih matang. Selebgram lebih matang. Mau kontennya perform kek, mau kagak kek, lu ngomong bake dia, lu bayar. Ya nggak? Udah bayar nih, red card-nya sekian. Live-nya sekian. Nah, sedangkan affiliate itu nggak dibayar dari situ. Gitu ya. Affiliate itu, mereka itu dibayar kalau laku. Jadi, dari sini sebenarnya, nah kalian perlu bisa main apa ya maksud gua kalian tuh perlu bisa bermain strateginya tuh kayak gimana gitu ya lu harus sadar jadi jangan memperlakukan mereka kayak kacung yang lu pokoknya bikinin dong gitu karena yang gua tahu ya karena gua sekarang cukup banyak bergelut di bidang affiliate gua banyak kenal dengan mereka gua ngobrol dengan mereka gua cerita mereka gua tahu kayak kurang lebih di kepala mereka tuh banyak sering kecewa kayak gila nih seller rese banget ya dulu udah gua bantuin ternyata kayak gini gila nggak ngehargain banget sih. Nah hal-hal gitulah yang mungkin kayak bikin kalian affiliate nggak mau pakai gitu ya. Terus kedua, lu buat main affiliate tentu saja kalian perlu margin yang bagus. Jangan ya lakunya banyak tapi boncosnya itu kalau itu basic jualan ya maksud gua karena kalau misalnya lu nggak punya margin bagus ya percuma jadi lu mending naikin marginnya angkanya lebih tinggi lewat affiliate bisa tetap laku kok tapi jangan nggak masuk akal aja orang lain jual 100.000 lu jual 500.000 tanpa ada alasan yang jelas dan tanpa ada perbedaan ya affiliate juga nggak mau gitu ya bener nggak terus ketiga ketika lu kalian mau laku di affiliate kalian harus pastiin toko lu udah bagus teroptimasi dengan baik, produknya udah dikenal, conversion rate udah tinggi. Jadi jangan main sebelum 3 ini terpenuhi. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, pertama, toko lu masih jelek. Begitu lu nawarin affiliate, gak ada yang mau. Benerin dulu. Itu poin pertama nih. Nggak bisa benerin, sini sama Maya kita bisa bantu benerinnya deh. Biar minimal bagus dulu gitu ya.
Nah, kedua gitu ya, udah teroptimasi, produknya udah harus mulai dikenal. Jadi lu tuh kalau misalnya mau cari affiliate, logika pertama adalah mereka nggak dibayar buat bikin konten. Mereka dibayar kalau laku. Jadi kalau laku, pasti kan, ya mereka juga lihat produknya laku nggak nih? Gampang gue jual nggak nih? Bisa nggak nih? Ya, produknya nggak laku. Nggak usah deh. Jadi kayak kita mungkin di awal harus berjuang dulu, biar ibaratnya kelihatan lah produknya tuh ada harapan. Bener nggak? Ya, buat bikin ada harapan, ya misalnya paling cepat adalah nanti kita bikin konten internal, kita iklanin gitu ya. Atau kalau nggak kita nggak bisa dapat top kreator yang pemula dulu nggak masalah, tapi kita cari yang lumayan bagus. Dan di Mia kita bisa ngurusin tuh kayak gitu. Karena sekarang Mia juga jadi salah satu top NCN di TikTok sama di Shopee. Jadi kayak lu mau butuh di mana sini bisa kita kerjain. Justru malah sekarang gue bisa bilang gini, kalau misalnya di tempat lain mungkin lu cuma punya kreator dikit, kita sesuatu yang paling banyak gitu kan. Tapi di kita ada artis nggak ya? Mungkin nggak, mungkin gini, kita bukan banyak di artis sih. Tapi kalau di artis emang budgetnya cukup, satu rekat 50 juta sampai 100 juta. Kan nggak juga dong. Bener nggak? Kalau misalnya pemula kan mungkin nggak main itu situ. Gitu, bener nggak? Nah, terus yang berikutnya. Jadi tadi udah teroptimasi, udah mulai dikenal. Tingkat konversi harus bagus. Dengan tingkat konversi lu bisa ngitung lebih maksimal. Nah, terus gimana nih? Itu kan 3 persiapan nih. Tadi gue ngasih tahu ya. Mindsetnya seperti ini, margin lu harus cukup, persiapannya adalah toko lu harus oke. Udah harus siap gitu ya. Nah, berikutnya adalah skema komisi. Nah, ini nih skema komisi ini yang gue bilang paling penting dan banyak seller dalam tanda kutip ya jujur bodoh. Kenapa gue bilang bodoh? Karena gini, buat lo setting komisi itu 3 macam. Ada open plan, ada targeted plan, ada lagi agency plan. Nah, atau TAP. Nah, bedanya gini, biasanya seller tuh suka nyeting gini, oke, gue mau kasih biar gede 20%. Open plan, lu pasang 20%. Gue bakal bilang sama kalian, goblok. Kenapa kayak gitu? Gue udah pernah lakuin, serius. Terus dapet yang bagus-bagusnya? Enggak. Kenapa? Padahal, ini satu fakta yang harus lu selalu ingat adalah open plan itu ibarat lu pasang di depan toko lu, dicari sales yang mau jualan. Pertanyaan gue, traffic toko lu segede apa? Bagus banget nggak? Lu bakal muncul nggak di halaman affiliate dengan lu ngasih komisi gede? Belum tentu. Kenapa? TikTok dan lain sebagainya memprioritaskan toko-toko yang udah gede. Bener nggak? Dan jangan salah, kalau lu bukan mall, mungkin sama mereka posisi juga kalah dari mall. Jadi, lu kasih gede, yang ngerjainnya bukan yang jago-jago. Dikerjain sama yang kecil-kecil. Kagak laku juga. Nah, ketika lu main di komisi, di open plan ini besar, lu nggak punya budget buat di targeted dan agency plan. Mati lah jualan lu. Gitu. Jadi yang bener gimana? Open plan, lu pasang kecil aja. Kenapa? Percaya sama gua, kalau lu mau dapetin yang gede, lu sekarang makin kesini, itu makin sulit buat dapetin lewat open plan. Kalau misalnya, tapi dulu pernah kok gua dapet, oke. Dulu kan. Sekarang gini, emang lu merasa bakal banyak top kreator yang ngambil lewat open plan? Belum tentu. Kalau top kreator yang udah bagus-bagus di kategori tertentu, mereka bahkan nggak ada waktu, guys. Serius, beberapa top kreator yang kita pegang ya, udah nggak ada waktu buat nyari barang baru. Barang yang mereka aja udah laku. Justru, kadang gini, buat langsung bawa barang baru, lo ngejapriin mereka, kagak mas, belum tentu dapat. Ya, jadi open plan ini kesalahan fatal. Yang kedua, jadi open plan gak usah besar-besar, kecil aja, masuk di targeted plan. Nah, targeted plan, lo di sini bisa main nih. Kenapa? Targeted plan boleh lebih besar. Berapa idealnya? Mungkin kurang lebih 3-5% lebih besar dari open plan. Jadi kalau misalnya saran gue, lo lihat standar industri kalian berapa, setiap industri itu beda, open plan gak usah terlalu besar, targeted plan lo boleh bisa lebih besar. Karena targeted plan berarti lo udah ngajak khusus. Misalnya mau cari siapa? Cari Gisel mau nggak nih promosiin brand gua gitu. Meskipun ketika lo nawarin bisa ditolak kan. Bener nggak? Siapa nih? Mau nggak nih? Cari top-top kreator yang mungkin lebih bisa ditawarin lewat targeted. Nah, targeted itu biasanya bisa dapat lebih bagus. Nah, dan target mereka selalu nanya, open plan lo berapa? Gua mau berapa persen di atas open plan? Mati kan kalau di 20%? Nggak bisa jalan kan? Bener nggak? Padahal open plan-nya kecil-kecil. Gitu, lihat dulu nih, evaluasi dulu nih. Kalau misalnya lo ngerasa, tapi gue udah punya nih beberapa kreator yang udah lumayan jalan, pindahin budget open plan lo ke targeted plan. Angkanya sama, open plan-nya turunin, biar nanti lo nggak terjebak, biar lo bisa dapetin yang lebih bagus-bagus di targeted. Gitu, itu yang kedua strateginya. Nah, terus setelah targeted plan, yang ketiga sebenarnya yang paling dampak impact-nya adalah agency plan.
Atau kalau di TikTok namanya TAP, kalau di Shopee namanya SAP. Kenapa? Kalau di targeted plan, kalian harus ngontakin orang satu per satu. Kak mau nggak? Kak mau nggak? Kak mau nggak? Ya lu ngalamin kan, bosan kan, capek kan, bener nggak? Lu mau punya tim juga lama-lama capek kok ngurus ini. Nah, kalau lu lewat agency plan, lu cuma misalnya kontak sama kita. Misalnya kita di TikTok nih, kita di TikTok sekarang terakhir ranking 1, di Shopee ranking 3. Kita kontak sama kita, dan kita yang ngurusin. Lu mau berapa bisa diurusin tuh. Lu udah nggak usah pusing, gitu kan. Lebih enak, bener nggak? Dan ibaratnya kalau kayak sampel atau apa, itu pasti lu bisa lebih efektif dibandingin seperti itu. Nah, agency plan itu targeted plan. Kenapa kayak gitu? Karena biasanya si kreator udah tahu nih. Jadi gini, kreator sendiri sekarang ya, mereka udah tahu nih. Ada open tuh paling kecil, targeted, agency. Nah, kalau ada agency plan, mereka bakal memilih agency plan daripada targeted plan. Dan kalau misalnya contoh gini, gue nggak mau kayak gitu. Misalnya nih, lu punya top kreatornya misalnya ada bentrok sama kompetitor nih. Ya, lu nggak mau pakai cara seperti itu, nggak masalah. Tapi ketika lu nggak mau nih, misalnya gini, lu jualan baju, terus ada lagi kompetitor jualan baju, lu nggak mau pakai agency plan, lu nggak kerja sama nih, misalnya gue bukan nakutin, tapi lu nggak mau pakai agency plan, nggak kerja sama. Terus si kompetitor lu masuk di salah satu agency kuat. Dan di mana agensi kuat itu megang si kreator ini. Si agensi itu bisa bilang, lu mau nggak nih, kita ada barang ini, ada agensi plan-nya lebih besar. Nah, dia bakal melepaskan si targeted plan lu. Gitu. Dan agency plan biasanya karena ada yang ngurusin, itu juga lebih sulit dibajak. Jadi sebenarnya kalau buat seller, itu lebih untung. Dibandingin kalau misalnya lu targeted plan biasa. Targeted plan biasa, dibajak kompetitor bisa, diiniin bisa, dan gak ada yang belain lu kan. Lu cuma ngontak dan kreatornya udah gak mau. Lagian kecuali ya lu bener-bener membina hubungan dengan yang banyak dengan para top kreator. Tapi biasanya yang gue temuin jarang. Kenapa jarang? Pusing, gak ada waktu. Bener gak? Ya kan, ngabisin waktu, masa kita harus ngurusin semuanya sendiri, bener gak? Yang namanya business owner kan harusnya adalah lu ciptain produk, bikin bisnis, dan lu lihat bisnis lu tumbuh. Bukan harus ngurusin perintilannya kayak gitu. Ya, jadi kurang lebih itu dia tadi beberapa strategi buat maksimalin affiliate marketing yang harus kalian tahu. Kalau ada yang mau tanyain, jangan lupa buat tulis di komen, kirim juga buat like dan share. Udah bikin produk capek-capek di TikTok Shop, ternyata kagak laku. Terus harus diapain nih gitu. Gue yakin banyak di antara kalian seller pasti yang ya sempat gedek lah ya. Maksudnya sempat kesal, sempat nyoba berpikir itu bakal rame, ternyata itu gagal, dan maksudnya nggak tahu harus ngapain. Ya jujur, gue juga punya pengalaman kok tentang seperti itu, dan ada juga sih cara ngabisinnya gitu kan, ada juga cara survivalnya, dan ini mau gue share ke kalian. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi gini ya, yang namanya gagal buat produk itu kalau buat pebisnis kata gue biasa lah ya. Justru gini, gue aneh kalau misalnya kalian jualan, kalian membuat produk dan kalian gak pernah gagal. Gila, jago banget lo. Tapi pertanyaan gue bingung, apakah bener-bener lu jago banget atau lu gak pernah bikin? Jadi lu jual punya orang yang udah laku terus, jadinya nggak pernah gagal. Karena kalau semua orang yang pernah bikin produk, gue yakin pasti ngalamin gagalnya gitu. Jadi kayak udah ngeriset, udah ngapain, kita udah ngelakuin all out deh, dari sisi kita udah maksimal, tapi tetap aja ternyata market atau pasar berkata lain gitu kan, ya mau gimana lagi gitu kan. Nah terus apa nih yang pernah gue alamin dan gimana solusinya gitu ya. Pertama adalah yang bisa lo lakuin adalah coba lo lihat dulu nih, evaluasi dulu kenapa sebabnya mungkin produk yang lo harapkan itu nggak terlalu laku atau nggak selaku yang diharapkan. Jadi gini, jujur ya, ini pengalaman gue sendiri. Nah ini salah satu produk yang gue bikin, planner buat affiliate. Ini kalau misalnya dari ekspektasi gue, harapan gue, ini setinggi harapan orang tua guys. Setinggi harapan orang tua, serius. Udah, wah ini kayaknya gue yakin udah gacor deh gitu kan. Bahkan ini production cost-nya mahal. Jadi kalau lihat secara quality juga ini barangnya bagus banget gitu ya. Production cost-nya mahal. Malah bisa dibilang secara production cost salah satu dari produk yang gue bikin ini paling mahal. Production cost paling mahal, pembuatan juga paling lama gitu kan. Terus udah gitu karena kita ngelihat spot kita ngelihat kayak pasar affiliate itu mereka kayak nggak punya apa ya, maksudnya nggak punya. Reason gue bikin itu adalah pasar affiliate gue nggak punya kayak action step yang jelas. Di situ gue bikin dan gue perfeksionisnya keluar gitu. Di situ perfeksionis keluar gitu ya. Jadi kayak wah ini harus bagus banget nih, harus sempurna gitu kan. Nah karena gue pengen bagus, pengen warna, pengen ini materi semua gue bikin yang bagus. Dan ternyata harapannya adalah waktu itu
kita udah nyetak lebih dari berapa ya? 3.000 lebih kalau nggak salah. Dan targetnya tuh kayak 1-2 bulan laku gitu ya. Kita udah siapin budget dan ternyata begitu di launch, jebret. Terus ya laku sih. Tapi gue sih nggak bilang nggak laku banget ya. Gue bilang laku gitu. Lu bisa lihat di TikTok Shop of Clothing itu penjualan cukup bagus. Tapi jujur kalau harapannya setinggi harapan orang tua, ekspektasinya, iya ekspektasi teman-teman tongkrongan, tau nggak? Yang kok jauh banget ya gitu ya, maksudnya gitu kan, jauh banget gitu dibandingin sebelum produk-produk sebelumnya yang pernah kita rilis dan itu jauh lebih laku gitu kan. Nah kita selalu apa yang dilakuin ya, kita evaluasi dong, ini kenapa nih, maksudnya kita udah set up segala sesuatu ini harusnya bener-bener jadi yang apa ya, master of the art gitu ya, udah yang paling laris, tapi kenapa nggak segitu gitu. Dan akhirnya gue ketemu kenapa gitu ya. Nah sebenarnya ini sih kalau yang produk ini untungnya kita nggak sampai dead stock. Masih stok masih ada, masih jalan, masih keluar gitu kan. Cuman harapannya nggak setinggi itu gitu kan. Nah, gue nggak tahu kalau misalnya kalian mungkin ada yang ngalamin yang lebih sedih kan, mungkin sampai dead stock. Gue pernah loh pas lagi ada workshop, kita bikin training di MEA. Terus waktu itu ada ibu-ibu datang terus bilang, kok bantuin saya bisa nggak? Kenapa? Saya punya stok produk lumayan banyak. Emang kenapa Bu stok produknya? Iya, bentar lagi expired. Kapan? Bulan depan. Wah, stok ibu boleh tahu ada berapa? Terus dia bilang 15 miliar. Gue langsung kayak, oh shit. Itu kayak bener-bener lu buang ke dalam toilet gitu loh, bener nggak? Gitu ya. Nah, apa yang harus dilakuin kalau misalnya terjadi kayak gitu? Satu, evaluasi dulu, ini kenapa nggak laku? Kalau kayak produk gua waktu itu, yang kita salah adalah planner itu kan sesuatu yang harusnya di launching dari, misalnya gini, kita mau ngejar 2025, itu mungkin dari Oktober, November, Desember. Nah, kita nge-launching di Desember gitu loh. Desember akhir gitu. Jadi kayak benar-benar waktu kita mepet. Itu adalah miss pertama gua. Jadi dari timing gitu ya. Nah, tapi ada juga yang gini. Kedua, nah, misalnya nih, secara quality produk, kadang gini, kita suka berpikir kita pengen yang sempurna, kayak gue tuh cuma berpikir sempurna. Apakah kesempurnaan itu yang dipengenin sama audiens? Belum tentu. Dan mungkin lo harus tahu, kayak audiens itu, misalnya contoh gini, karena gue pengen sempurna, barangnya premium, jadi harganya mahal. Market gue otomatis lebih sedikit dong, yang bisa beli dibandingin mungkin yang harganya lebih murah, barangnya lebih murah gitu kan. Nah, kalian juga di situ mungkin salahnya gue adalah kurang banyak riset kira-kira market yang banyak itu yang mana nih gitu. Nah, itu adalah sesuatu hal lagi yang mungkin perlu dipikirin. Jadi lo harus cari tahu salah lo di mana. Apakah di timing, apakah di pricing, apakah di quality, atau jangan-jangan gini, penawarannya cocok nggak? Pasarnya ada nggak? Yang lebih sedih itu kalau paling stres itu gini, kalau di gue pasarnya gue tahu ada, permintaannya ada, kita bisa influence orang buat beli gitu kan, tapi miss kita adalah timing sama quality kita ketinggian gitu ya. Nah itu missnya kita gitu ya. Nah sekarang gini, gue pengen tanya, sekarang gini, kalian lihat kesalahan kalian di mana gitu, pasti ada deh yang salah beberapa halnya. Nah salahnya ini, nah terus kita lanjut ke poin kedua, lu udah ketemu salahnya, bisa nggak lu evaluasi, lu selamatin, apakah lo di branding, repackaging, atau mau ngapain deh gitu. Kalau misalnya contoh ya yang gue ya 2025 nggak masalah, nanti kita masukin aja buat 2026. Atau kalau cetakan berikutnya materi sudah ada, kita bakal downgrading quality, mungkin kita bakal bikin 2026 lebih murah, kita cuma spill sedikit dan kita jual lebih awal, selesai. Itu tetap itu berarti kan bisa dari packaging, bisa dari branding. Atau berikutnya bahkan kita cetakan berikutnya kita nggak usah pakai tahun, ya kan? Sesimpel itu kita udah bisa gitu kan. Nah itu adalah salah satu yang bisa dilakuin juga gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah lagi nih, yang perlu paling pertama adalah pasar lo ada demand-nya apa enggak. Kalau nggak ada demand-nya, udah, lo mau rebranding, repackaging nggak bisa. Kalau ada demand-nya, bisa diselamatin, di rebranding, repackaging, karena mungkin salah posisi, salah target gitu kan, itu kan bisa kan, gitu kan. Karena kadang sesimpel kayak gini, lo menargetkan sesuatu itu untuk A, ternyata A ini bukan pasar yang tepat, tapi barang ini masih bisa kepake, kita targetin ke B, itu laku gitu loh. Itu butuh rebranding, butuh repackaging gitu ya. Nah, kalau ini lu misalnya lihat bisa selamatin nggak? Aduh, nggak bisa, udah gini. Ya udah. Cara ketiga apa coba? Bikin flash sale. Bikin diskon besar-besaran. Ibarat kayak kalau main saham, lu udah beli harga ketinggian, modalnya nyangkut. Ya mau gimana lagi? Cut loss lah. Bener nggak? Karena kalau misalnya kita mau paksa, oke, gue yakin tetap harga segini laku. Tapi kalau memang misalnya harga segitunya itu memang pasarnya nggak ada, yang ada uang kalian bakal mati, barang kalian bakal numpuk, lu nggak dapet apa-apa dan lu nggak bisa mulai sesuatu yang baru kan, bener nggak? Misalnya ternyata kalau modal lu cuma segitunya, gitu kan. Nah ya lu cut loss, gitu.
cut loss dan nggak ada solusi lain. Atau misalnya bikin, dan nggak usah takut kayak buat bikin brand diskon atau flash sale, karena ya orang lain juga gitu kok gitu. Nah, atau misalnya gini, lu nggak mau itu, bisa lakuin yang kedua, bikin bundling. Karena punya produk yang laku nggak? Nah, produk laku lu tempelin. Ini juga gue lakuin di sini. Dan ketika ditempel produk laku, lumayan keluar gitu loh. Keluar karena dipaket, jadi keluar, dan ketika keluar kan barangnya habis. Bener nggak? Yang penting kan barangnya habis, barangnya keluar, ya udah kita nggak pusing gitu kan. Meskipun oh ya udahlah untungnya jadi dikit gitu. Kalau misalnya di case yang gua, ini sih sebenarnya karena kita masih bisa untung, tapi untungnya nggak sebesar harapan gitu. Ya udahlah, tapi kan masih untung daripada nggak untung, bener nggak? Nah, atau yang keempat, lu bundlingin bisa. Lu bundlingin nggak bisa. Lu jadiin sebagai bonus atau hadiah. Ya, itu juga bisa. Jadiin sebagai bonus atau hadiah gitu loh. Ya udah, misalnya kalau beli 5 juta atau beli 10 juta gratis barang ini seharga segini, barangnya nggak boleh diturunin harganya, dibuat eksklusif gitu, dibuat eksklusif, jadinya ya kan namanya juga bonus ya, bonusnya lumayan aja kan ketika keluar gitu. Nah, atau berikutnya kalian juga bisa jadiin misalnya sebagai giveaway, misalnya buat di live streaming, buat pemancing, buat apa gitu kan. Itu kan sebagai giveaway sesuatu yang value-nya tinggi dan orang tahu bisa dapetin gratis. Ya mirip sih sama bonus ya, tapi kan itu bisa datangin gimmick, bisa buat datangin traffic kan, bener nggak? Ya kenapa enggak gitu loh. Itu adalah beberapa cara yang biasanya umum. Ada nggak cara-cara lain? Sebenarnya masih ada beberapa cara lain, cuman balik lagi dong, ini kan harus disesuaikan dengan bisnisnya, bener nggak? Retail, fashion, beauty, apa, dan itu mungkin nggak mungkin semuanya bisa dibikinin secara spesifik. Nah, kecuali apa? Buat lo yang misalnya mau dibikin strategi spesifik, nah gua di Skill School bikin satu program pendampingan ordal namanya. Jadi kita udah siapin konsultan buat ngebantuin. Kita siapin konsultan buat ngebantuin bisnis kalian, khususnya di TikTok Shop, mulai dari kayak market lu siapa, targetnya siapa, lawannya siapa, harusnya kayak gimana. Nah, ini kita bakal bikinin kayak strateginya, plannya, caranya gitu kan. Nah, cara-cara inilah yang bisa dipakai buat jalanin bisnis kalian gitu ya. Nah, buat kalian mau ikutan, lo bisa klik di link deskripsi gua, ada tentang program pendampingan. Jadi kita bakal siapin mentor buat lo gitu ya. Nah, atau misalnya nih kalau lu yang aduh gue pengen lebih laku di TikTok Shop tapi lu nggak punya tim buat ngerjain, lu bisa pakai tim dari Mia Agency. Kita salah satu top TikTok Shop partner buat ngurusin penjualan kalian gitu ya. Kalau ada yang mau ditanya, lu tulis di komen, jangan lupa buat like dan share. Kapan sih fase terberat atau fase paling sulit ketika kalian lagi jualan online, khususnya di Shopee? Gue tahu banyak seller yang kita tuh kayak punya cita-cita lu jualan online biar nanti misalnya gue bisa biar gue bisa punya penghasilan yang aman, gue bisa mungkin nanti mau ngumrohin, mau naik hajiin keluarga gitu kan, lu punya rumah, keluarga lu bahagia dan lain sebagainya gitu kan, bener nggak? Tapi ketika kita jualan kan kita ngerasa kayak kok ini kayaknya jauh banget sih gitu, bener nggak? Kayaknya kok susah banget sih. Yang gue bahas itu kayak cuman kayak mimpi gitu, kayak cuman cita-cita doang, kok kayaknya nggak mungkin ya. Nah, di video kali ini gue mau bahas nih tentang beberapa fase-fase terberat yang gue pernah alamin, dan gue yakin kayaknya kalian juga pernah pasti bakal ngalamin kok, pasti ya, tapi pasti lah lu bakal ngalamin gitu, atau mungkin lagi ngalamin dan gimana cara ngelewatinnya ya. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi kalau kata gue ya, misalnya ketika kita jual di Shopee itu ada beberapa fase yang kerasanya tuh kayak stuck banget, kesel banget, ya terus udah gitu berat gitu. Apa aja sih gitu. Yang pertama, gue yakin dan percaya kalian pasti ya tahu juga kalau paling berat tuh di awal. Salah satu sih, bener ya. Karena di awal tuh kayak kita kan baru mulai, karena kita masih nggak ngerti, kita nggak punya skillnya, kita nggak punya infonya, bahkan kayak kita tuh apa ketinggalan. Misalnya kayak temen lu ngapain terus kok gue nggak tahu sih, kayak sebel banget gitu, kok Shopee nggak ngasih tahu sih. Iya, tapi lu tau gak sih, emang itulah rasanya jadi newbie, ya kan? Asal jangan jadi newbie tol, gitu. Nah, newbie tol itu udah nggak ada obat deh. Tapi yang jadi newbie itu memang itu berasa berat, tapi ya gue tau lah, karena sesama newbie itu juga memaklumi kan. Oke, gue belum laku, ya udahlah gitu kan, ya udahlah gimana lagi gitu kan. Gue ngalamin kayak waktu awal gue mulai jualan online ya pertama kali, itu kayak gue butuh 3 bulan buat pecah telur pertama. Jadi kayak 3 bulan tuh kayak orang gila juga ngerjain postingan gitu. Dulu waktu itu gue lewat website ngomong, jadi bikin artikel gitu kan, bikin artikel sambil berpikir, sambil mempertahankan kewarasan gue. Ini gue nulis gini tuh ada yang beli gak sih? Jangan-jangan udah gue 3 bulan tuh berarti artinya literally 100
artikel loh. Kan sehari satu ya, itu tuh kayak, dan kadang gue sehari lebih dari satu, kayak anjir ini gue udah segitu banyak kok nggak ada yang beli sih gitu. Ya terus udah gitu ketika gue awal pindah ke e-commerce, salah satunya ke Shopee, waktu gue awal mau ngepost, oh gini ya daftarnya, oh gini ya bikinnya, terus gue lihat produk yang gue cari, anjir orang gue udah pada kejual. Dan salah satu yang paling salah adalah ketika gue cari produk yang gue jual, gue nggak muncul. Orang lain muncul, yang muncul ada dapat penjualan. Di situ kan gue kayak, ini gue salah apa ya, gue salah di mana ya, bener nggak? Dan ya tapi ya di situ fase itu sebenarnya fase awal itu menurut gue sih buat melewatinya nggak susah ya, cuman yang penting adalah lu mau belajar, lu mau tahu gimana caranya, lu mau cobain gitu ya. Dan lu buat melewati itu ada dua cara sebenarnya. Cara paling lambat adalah ya lu misalnya coba ikutin, coba belajar sendiri, coba lihat-lihat. Ya ketika lu nyoba sendiri adalah lu mencoba sesuatu secara paling lambat gitu ya. Tapi ya mungkin lu bisa dapat semua infonya gratis, kayak Shopee kan suka ngadain kayak kampus Shopee, tapi eventnya tuh kadang nggak selalu sesuai dengan yang kalian butuhin gitu, bener nggak? Nah kalau lo yang mau beli kecepatan, jadi ini khusus buat kalian yang mau cepet ya, kalau yang nggak usah. Buat lo yang mau beli kecepatan, lo bisa ikutan ya. Gue bikin project namanya Skill School ini memang lembaga edukasi buat bantuin SMB, small medium business atau UMKM buat berkembang bisnis online ya gitu ya. Nah di Skill School ini kita punya namanya kelas intensif. Jadi di kelas intensif ini lo bisa langsung ngobrol dan lo bisa private dengan tim gue udah ngajarin, gue udah bikin orang-orang buat ngerti buat cara jualannya seperti apa ininya. Mereka bisa bantuin lu di situ. Jadi kalau lo maunya cepat ya lo bisa lewat kelas intensif. Bayar nggak? Ya bayar lah, tapi kan lu bisa beli cepet ya, lu mau beli waktu apa mau lama terserah gitu loh. Kebayang nggak? Itu fase pertama yang gue alamin. Fase kedua adalah ketika fase pertama ngelewatin, biasanya lu bakal jalan mulus, mungkin bisa bertumbuh lah, bisa bertumbuh, bisa growing, bisa jalan. Nah ini yang menyebalkan. Fase kedua itu adalah ketika lu udah pernah rame terus total lu stuck atau bukan stuck, total lu drop. Nah itu tuh udah paling kesel tuh. Dulu rame misalnya, kayak dulu udah bisa 100 order, total tinggal 2. Kayak anjir ini gue harus ngapain nih, salahnya gue di mana nih gitu kan. Nah itu kalau udah stuck itu udah kayak gitu kan, berat gitu kan, dan lu nggak tahu apa yang harus dilakuin gitu ya. Nah itu ketika lu fase gitu, gue juga pernah ngalamin. Bahkan kalau gue ya waktu itu gue ngalamin sakitnya itu ketika lagi mau campaign 12-12 waktu zaman 2022 ini kayaknya, 2021 atau 22. Waktu itu di e-commerce Indonesia tuh yang kuat Shopee, Topet, TikTok Shop belum ada, Blibli, Bukalapak, ada JDID, Elevennya udah tutup. Gue punya official store di Tokopedia, di Bukalapak, Shopee gue nggak dapet, Blibli. Nah gue punya 3 nih official store-nya. Dan salah satu official store gue Bukalapak itu dicabut efek official store-nya gara-gara waktu itu ada kompetitor intinya sirik, dan gue diserang dari sisi legalitas dan lain sebagainya. Itu kayak anjir, karena kenapa, gue tahu banget tuh pas lagi di momen itu ya, di toko-toko lain itu semua omset gede semua. Jadi dalam satu hari itu bisa 50-100 jutaan satu tokonya, dan kehilangan satu official store itu. Dan di situ tuh waktu itu Bukalapak ke 21, sorry bukan 22, Bukalapak masih rame. Jadi tuh gue kayak shit man. Gue lagi ini di sliding. Keras sekali main sliding tackle-nya. 20 ya, 20 21 lah, antara situ lah, gue lupa gitu ya. Itu maksudnya kayak kita kayak kesel gitu kan. Nah kalau gitu gimana gitu ya. Nah solusinya sebenarnya simple. Itu sakit ya, tapi solusinya adalah gini. Ketika lu sliding ya, maksudnya ya lu harus tahu nih, kira-kira barang lo jual ini masih ada yang bisa diselamatin apa enggak gitu. Lu salahnya itu salah lu atau salah produk. Kayak gue nih ya, gue udah berkali-kali sebenarnya itu kayak di sliding di beberapa toko gue, dan gue tahu oh ini bukan salah gue, ini adalah salah produk yang gue jual. Mungkin karakternya nggak cocok, produk ini nggak bisa di ini, dan itu produk yang gue jual tuh produk yang ibaratnya mirip kayak MLM atau reselleran, yang dimana kompetitornya itu sadis, dan udah gitu ya mereka nggak segan-segan ya, mungkin kurang laku kali ya, jadi buat bunuh-bunuhin orang lain gitu kan. Di situ gue sadar oh ini gue nggak cocok nih kalau gue jual kayak gini terus, gue bakal mati. Daripada gue yang mati, mendingan gue lepas aja produknya, meskipun udah gue pegang 10 tahun lebih, bodo amat gitu loh. Ya udah 10 tahun lebih, buang aja produknya, gue cari bikin produk lain yang mungkin gue tidak akan mengalami hal yang sama. Dan ketika gue lakuin ya it works gitu loh, itu berhasil gitu. Jadi kalau misalnya pasar lu itu sadis, brutal gitu kan, dan mungkin keras gitu kan, atau mungkin pasar ini atau produk lu ternyata sekarang udah nggak laku, ya jangan dipaksa gitu loh. Carilah produk lain yang jalan, karena dengan kayak gitu lu bisa jalan, lu bisa ini
Nah, fase ketiga sebenarnya, nah dari fase kedua ini solusinya adalah ada di yang poin ketiga ini. Poin ketiga adalah kalau misalnya kalian berjualan, mau stuck mau apapun, tetaplah coba improve buat bisa bikin produk baru yang mungkin bisa jadi game changer. Karena gini, kalau di e-commerce nyawanya tuh benar-benar sebenarnya mau e-commerce manapun tuh di produk. Jadi kayak lu bisa nggak bikin produk yang sesuatu yang winning. Jadi kalau produk A itu anggaplah larinya misalnya kalau dinilai ya 1 sampai 100 cuma 50, lu mau ngapa-ngapain pun susah, ini jadi 100 tuh nggak mungkin. Ya udah, coba bikin produk B, coba bikin produk C, coba bikin produk E, coba pokoknya bikinlah produk-produk baru. Karena ketika lo bikin beberapa produk baru, bakal ada satu dua yang tato langsung 80, ada satu dua yang langsung 90, malah mungkin ada satu dua yang langsung home run dan itu laku banget. Nah, kalau kitanya kayak apa ya, maksudnya nyaman dengan ini lah, gue malas bikin produk, ini udah ada, terusin aja, itulah yang bikin lo kalah gitu ya. Jadi itu dia tadi nih beberapa hal yang misalnya gue alamin ketika misalnya lagi jualan, ya sebenarnya nggak jauh-jauh dari situ. Fasenya pertamanya lu susah karena lu nggak ngerti, kedua lu udah jalan akhirnya lu turun. Nah kalau turun cari tahu kenapa, apakah salah lu atau bukan. Kalau bukan ya udah move on. Nah terus ketika mau apapun yang terjadi, bersiaplah buat selalu bikin sesuatu yang baru, karena sesuatu yang baru itu bakal jadi nyawa lu. Dan terakhir, jangan pernah berhenti buat belajar, buat nyari traffic, karena di online nawanya tuh benar-benar di traffic. Ketika lu bisa punya traffic besar, lu nggak punya produk, lu tinggal affiliate aja produk orang. Ya, ketika lu punya produk, lu nggak punya traffic, sama aja nol. Jadi kalau gue selalu fokus buat carilah traffic gimana caranya nih. Mau lu ngiklan, lu mau bikin konten organik, lu mau live streaming, apapun itu, justru itu aja deh. Gitu. Karena kalau udah bisa lu kerjain, dah apapun bakal jalan. Gitu ya. Kalau misalnya lu bingung caranya gimana, nah tenang aja. Sebenarnya kalau buat kalian yang nggak mau ribet, gue bikin MEA itu tujuan adalah buat bantuin seller, buat bantuin UMKM buat naik kelas. Jadi MEA ini memang buat, malah bisa dibilang gini loh ya, untuk kemarin ada acara summit se-Asia Tenggara, kemudian kita di MEA salah satu yang diundang perwakilan Indonesia, dan ternyata begitu kesana gue kaget, kita tuh satu-satunya agensi yang mau pegang UMKM ketika yang lain nggak ada. Jadi yang lain tuh pegangnya brand-brand besar semua gitu kan. Nah makanya kalau misalnya buat kalian yang nggak mau repot, lu bisa kerja sama kita, sok kita yang bakal bantuin kerjaannya. Lu butuhnya seperti apa, kita yang bakal kerjain buat lu. Jadi lu tinggal siapin aja fase-fase yang memang lu nggak usah pusingin gitu. Jadi kayak bikin produk lu bikin, tapi untuk cari traffic dan sebagainya kita yang bisa bantu kerjain ya. Kalau ada yang mau tanyain, jangan lupa buat tulis di komen, dan jangan lupa buat like dan share. Laku ratusan juta rupiah dalam launching 1-3 bulan pertama. Mungkin nggak sih? Jadi gini, di sini gue mau cerita sedikit studi kasus yang gue alamin sendiri. Jadi waktu itu kita launching salah satu produk gitu ya. Itu produk ini bisa dibilang kayak 1 bulan pertama tuh udah dapat 400-500 juta, dalam 3 bulan udah 1 miliar lebih gitu ya. Dalam waktu yang singkat, dan launchingnya tuh cukup cepat gitu ya. Gimana caranya sih gitu kan? Bisa nggak kalian tiru cara ini? Nah di sini gue mau spill. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian baru nonton, jadi jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, semua pasti pengen dong begitu bikin produk langsung rame, karena yang dialamin adalah biasanya udah bikin ya lama kan, bener nggak? Terus gimana caranya gitu ya? Jadi ini jujur cerita ini ada yang gue alamin pribadi, dan ada juga beberapa yang mungkin dialamin sama beberapa kliennya gitu ya. Yang gue bakal cerita detail adalah ini yang gue pribadi ngalamin ya. Karena kalau yang klien kan nanti kalian bilang gini, itu kan mungkin brandnya udah lebih dikenal, itu kan kayak gini, itu kan kayak gitu, itu kan kayak gini. Ya udahlah. Padahal nih, misalnya nih, kalau misalnya lo mau dilarisin, sama kita juga mamanya bisa dibantuin kok, biar langsung ini. Tapi step-stepnya kurang lebih nggak beda jauh dari sini, gitu ya. Nah, kalau yang gue lakuin pribadi gimana? Jadi waktu itu yang dilakuin adalah waktu gue launching Affiliate Academy. Affiliate Academy itu baru di launching kurang lebih bulan Oktober tahun lalu, 2024. Jadi kayak, terus sekarang kalau dihitung juga kayaknya belum setahun ya. Kita belum ulang tahun, kita belum setahun. Secara idenya, secara pembuatan pemikiran itu memang lebih lama sih. Tapi benar-benar kita ketika mulai hit pertama mau jualan, itu ya kurang lebih di bulan Oktober gitu ya. Jadi di bulan Oktober kita mulai launching, mulai dari pre-launchingnya sampai launchingnya itu mungkin di November awal, waktu itu di TikTok Shop gitu ya. Nah, terus tadi gue udah cerita nih, omsetnya kayak di bulan pertama kita tembus 400-an, di bulan kedua juga kurang lebih segitu, bulan ketiga kita udah 1, lebih secara penjualannya gitu ya, total salesnya. Terus apa yang dilakuin gitu ya, dilakuin tuh kayak gimana? Nah, sebenarnya gini, waktu awal
kita mencoba membuat berbagai strategi launching. Jujur, pasti kalian juga kan kalau gitu kan. Oke, udah bikin produk kita ngerasa udah market fit, udah bagus, udah siap. Terus kita mau launchingnya gimana gitu kan. Berarti kan kita harus bikin dong beberapa strateginya dong, bener nggak? Nah, strategi waktu awalnya kita pikirin, nggak semua strategi yang gue bikin waktu itu berjalan dengan baik. Fair ngomong, jadi ada beberapa yang nggak lancar, ada beberapa yang nggak smooth, tapi ya memang ya ketika lo bisnis memang pasti kayak gitu. Bahkan lo mau suruh orang pun pasti ada aja yang, maksudnya apa ya, nggak 100% tuh kayaknya gue rasa nggak pernah kejadian deh. Nggak mungkin ada 100%, pasti ada kurang-kurangnya, tapi kurang-kurangnya ini kan yang nanti kita bakal cari bisa nggak kita perbaikin supaya semakin lama semakin baik. Terus rencananya kayak gimana? Jadi waktu di awal kita udah bikin produk, yang pertama kali waktu itu kita cek adalah positioning kita tuh lawannya siapa. Lo harus cek. Itu benar-benar harus riset. Karena lo biar tahu, bukan sebenarnya buat nyontek ya. Karena kan gini, gue sering banyak ngeliat nih kalau orang yang jualan justru nyontek-nyontekan sama kompetitor. Pengennya gimana ya, kalau ibarat kalau orang tuh ya, kompetitor lo kemana lo tempelin terus. Enggak gitu juga, gila. Itu kerjaan orang bego namanya. Bener nggak? Ya, nggak gitu ya. Bukan lo ikutin semua, lo jiplak-plak ketiplak. Justru lo harus tahu dia melakukan apa, positioning dia seperti apa, strategi dia seperti apa. Nanti dari strategi dia seperti apa, inilah baru nanti kita rancang. Oh, kalau dia kayak gini, gue harus ngapain ya, gitu loh. Oh, dia melakukan A, gue ngapain ya, gue lagi ngelakuin B, terus nanti dia ngapain ya, kira-kira gimana ya caranya gitu loh. Bukan ini gitu, kayak gue sering, karena kenapa gue bilang gitu, gue sering banget ketemu, gue sering banget ketemu sama orang-orang yang kerjaannya itu kayak gitu, jadi kayak nyontek, niru semuanya diikutin, plak ketiplak, serius, kayak Maya tuh ada beberapa yang kayak gitu, jadi kayak kadang gue juga sampai, lu tuh ngapain sih gitu kan, kayak ya kayaknya lu nggak mungkin, kayaknya cara lu salah deh gitu, dan terbukti sebenarnya kayaknya sih mereka nggak dapat market gitu kan, malah makin stres gitu. Jadi ya maksudnya lu harus mikir, oke, orang mau ngapain, lu ngelakuin apa nih gitu, kurang lebih harus tahu. Jadi positioning itu pertama yang gue lihat. Jadi waktu awal kita lihat, oke, kita punya lawan, mungkin ada beberapa waktu itu lawan yang baru launching mirip sama kita, itu salah satu konten kreator yang terkenal sekali, yang ya mungkin gini lah, gue nggak akan sebut namanya, kalian pasti tahu, yang wah pokoknya gede banget di TikTok, di YouTube, di mana pokoknya gede banget. Nah waktu itu dia mau bikin juga kelas buat kreator, dan ternyata kelasnya dia waktu itu kita bikinnya target market kita kreator ya, yang dia premium banget, yang belinya banyak, tapi ternyata dia nggak bisa ngurusin. Akhirnya itu banyak problem juga, masalah di situ gitu ya, banyak yang membernya pada speak up, dan wah semua kayak marah-marah gitu kan. Itu yang pertama. Nah jadi pertama kita cari tahu kurang lebih seperti apa. Nah terus udah gitu kedua kita bikin nih, oke, kita mau launching, dan launching ini kita perlu nge-hype-in dengan beberapa step. Waktu itu ya, kita ingat, kita soft launching kita Oktober, launching kita tuh kurang lebih di November. Strategi kita waktu itu ada 3 step. Step pertama adalah, misalnya karena waktu itu ketika Affiliate Academy itu kan gue ngajak partneran sama 3 orang, dan jadi dari berempat itu masing-masing punya audiens yang cukup kuat gitu ya. Ada yang kuat di komunitas, ada yang punya komunitas besar banget. Jadi waktu itu target kita adalah kita mindahin dulu nih komunitasnya dia buat masuk ke sini. Itu adalah first step. Step kedua adalah, nah kita mau bikin efek viral di TikTok waktu itu. Efek viral di TikTok. Jadi waktu itu ada salah satu co-founder gue juga. Nah dia tuh punya banyak network, banyak koneksi orang-orang TikTok affiliate yang orang-orang yang sering bahas tentang affiliate TikTok itu banyak banget, dan kita sebarin langsung sampel-sampel ke mereka, kita minta mereka buat bikin konten, kita sebarin, dan kita waktu itu kasih deadline kayak, bro, kita minta tolong di bulan ini ya gitu. Jadi waktu itu kayak dalam waktu singkat itu mungkin bisa dibilang kreator besar yang membahas tentang apa yang kita bikin itu hampir 20 lah, 15 orangan lah, dari 4 tambah multiply lagi gitu. Ada beberapa yang langsung pada bikin beberapa konten juga di situ. Gitu ya. Nah untuk affiliate sendiri waktu itu kita bikin strategi komisi yang cukup menarik, yang cukup kompetitif. Jadi kenapa waktu itu pakai affiliate ya? Karena maksud gue kalau kita sendiri yang ngomong, kita sadar, gue sadar gini loh, kalau misalnya gue bikin sesuatu terus gue doang yang ngomong, orang juga bakal bilang bullshit gitu. Ya udah, gue butuh banyak orang buat ini, dan udah itu gue adsin. Nah jadi di sini nih biasanya nih pasti banyak seller kayak, anjir udah dibagi komisi, dikasih ads lagi, gila enak banget tuh. Ya seperti yang gue bilang, gue pengen efek awal gue dapat, gue pengen momentum gue dapat, ya udah gue bayar
Bayar tuh kan buat beli waktu. Kecuali kalau misalnya ya lu kalau lu nggak mau beli waktu ya udah sabar tungguin. Kan gue bilang juga ini strategi gue buat cepat dan terbukti berhasil gitu ya. Itu yang gue lakuin. Nah, terus yang berikutnya adalah jadi kan tadi kan satu nih kita main komunitas, kita butuh di mana tuh namanya? Kita butuh waktu itu tuh langsung dibikin viral, efek viral. Bener nggak? Ketiga kita udah siapin juga nih, jangan lupa kayak tim fulfillment-nya tuh kuat nggak? Gitu loh, jangan sampai nanti keteteran kan. Jadi kita nyiapin orangnya juga, operasional back-end-nya harus bisa kuat gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah kita waktu itu dari bulan November kita udah punya target, oke, dalam waktu 3 bulan kita perlu bikin event perdana, eventnya targetnya 500 orang. Wah, ambisius kan, maksud gua kan. Nah, itulah yang kita bikin gitu ya. Jadi dari bulan dari bulan Oktober akhir itu kan mulai dari komunitas, November mulai TikTok Shop, Desember itu masih mulai jalan, Januari berarti di bulan ketiga kita justru udah mulai ngarahin kayak yuk kita mau ada gathering pertama. Jadi dalam waktu yang super singkat dan di Februari itu kejadian 500 orang datang gitu kan. Nah, kenapa waktu itu gue pengen bikin sampai event seperti itu? Karena dari situ after eventnya gue tambah ke publikasi media. Nah, publikasi media masuk. Nah, setelah itu kita amplified lagi gitu loh dari konten-kontennya dan ternyata akhirnya terbukti. Dengan kayak gitu gue menimbulkan pasar gue sendiri. Pasarnya dapat, penjualannya stabil. Sekarang bisa dibilang apakah kita masih harus kayak nyebarin di kreator sebanyak kayak dulu? Enggak. Terus apakah misalnya gue bikin event ya mungkin event kita tahun ini mungkin bakal bikin lagi sih gitu kan. Tapi maksud gue udah mulai banyak orang-orang yang akhirnya gisinya terbentuk. Secara penjualannya udah stabil juga, penjualannya bertumbuh terus gitu loh. Angkanya ada naik terus gitu loh. Ataupun kalau misalnya lagi di momen sepi ya masih di angka ya 300-400 jutaan masih oke lah ya kurang lebih. Nah itulah yang kita udah hasilin gitu ya. Jadi yang tadi gue cerita adalah cara gue nge-launchingnya. Terus insight apa nih yang bisa kalian dapat? Tadi kan gue cerita cara gue gitu ya. Bisa nggak ditiru? Bisa. Pertama adalah lo tadi strategi lo riset posisi. Yang kedua adalah ya lo harus tahu nih ketika lo mau launching seller atau brand lo harus bikin konten cukup banyak. Jangan maksud gue tuh cuma kayak bikin satu terus gitu lo berharap laku. Nggak mungkin. Kedua, sebelum launching itu juga lo mau bikin FOMO nggak? Kebayang nggak? Kalau waktu awal di komunitas kita bikin promo khusus buat komunitas itu bikin FOMO. Jadi kayak mungkin sebagian besar di awal tuh efek dari situ dapat harga pre-launch waktu awal ya. Nah, terus setelah itu lo mau meningkatin awareness pakai siapa nih? Nah, di sini kalian harus riset kayak siapa aja beberapa influencer yang personanya matching. Tadi yang gue cerita di awal, gue pakai edu kreator. Kenapa? Karena masalah gue kan untuk edukasi. Jadi gue pakainya edu kreator. Edu kreator gue kasih komisi yang oke, dan setelah itu gue iklanin. Jadi mereka lebih senang lagi. Dan mereka pun dapat komisi, mereka senang lagi gitu. Jadi kayak mereka, bahkan ada yang senang, ya udah masih bikinin terus. Oh enak nih, kayak gini nih. Ngapain gue ini? Gini aja, gue nggak capek, gue nggak pusing, gue nggak apa-ngapain. Itu yang gue manfaatkan. Gitu ya, itu yang gue manfaatkan hype-nya gitu kan. Nah, dengan edu kreator ini jalan, itu biasanya bakal bikin awareness lo cukup besar. Nah, tinggal berikutnya bikin retargetingnya. Kalau sekarang kayak iklan TikTok mungkin bisa pakai GMP Max. Kalau kalian ngerti caranya itu bisa bikin retargeting yang efektif banget buat jalan. Nah, sambil ingat gue sekarang sering mulai ngebahas tentang lo harus nyiapin buat branding, brand fame. Nah, brand fame itu harus dibangun dengan cara gimana? Kalau di gue bikin event. Setelah gue bikin event, gue masukin ke publikasi media. Itu kan membangun brand fame yang akhirnya membuat orang kayak yang nggak tahu jadi tahu, yang udah tahu, gue kemarin ada kayak acara kayak gini nih, ada seperti ini nih, ada diliput seperti ini nih, ada kayak gini nih, ada kayak gitu nih. Nah, itu kan adalah hal-hal yang bakal bikin orang lebih tertarik, orang lebih trust dengan kalian, gitu ya. Nah, itu adalah cara-caranya. Budgetingnya berapa gitu ya? Nah, sebenarnya budgetingnya bisa diatur sesuai dengan misalnya budget kalian. Cuman mungkin kalau budget lu kayak kecil ya, maksud gue kecil tuh di bawah 10 juta masih bisa-bisa aja. Cuman mungkin level dari kreatornya, level dari ininya nggak sebesar yang tadinya gue lakuin. Yang gue lakuin cukup masif, yang gue lakuin cukup besar, tapi dihitung itu kemarin kita malah nggak rugi juga. Gitu. Kita nggak rugi, kita masih untung kok. Gitu. Kita masih untung, bahkan kita bikin event aja kemarin 500 orang, itu kita nggak rugi. Gitu. Kita nggak rugi, kita masih untung. Masih ada untung dikit lah. Gitu. Ibaratnya kayak kita yang ngurusin, yang co-foundernya ya misalnya bisa pas lagi itu kita ngurusin bikin acara, kita masih bisa dapat nginep di hotel enak, masih bisa makan-makan, masih apa, profit sisanya udah tipis tapi ya udah nggak apa-apa gitu loh.
profit eventnya masih itu, tapi kan nggak nombok, tapi kan gue efek semuanya dapat gitu loh, itu kan yang gue kejar gitu kan. Nah itu tadi yang gue bisa bilangin. Terus kalau gitu bisa kalau kerja sendiri ya bisa aja kalau lu punya network untuk semuanya. Kalau misalnya lu ngerasa kayak aduh gue pengen nih brand gue digituin, produk gue digituin, tapi gue gak punya network, lo bisa kerja sama kita di Mia Agency gitu. Jadi kita punya cukup banyak kreator, kayak sekarang itu Mia Agency itu MCN, di level MCN kita masuk salah satu level top MCN gitu. Kalau nggak salah di bulan terakhir kita masuk ranking 1 gitu ya. Nah tapi ya ranking namanya berubah-berubah ya, jadi kreator kita banyak, kita bisa sesuai nih kira-kira lu mau pakainya sama siapa gitu loh, bikinnya kayak gimana gitu kan, konsepnya seperti apa. Nah kita bisa aturin semuanya buat launching produk kalian biar bisa smooth dan penjualannya bisa laris ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau ada yang mau tanya tulis di komen, jangan lupa buat like dan share.